Halo semuanya, perkenalkan saya Ricardo Jameson dengan NIM 2024 dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kimia organik yang merupakan tugas individu yang terdiri dari gugus fungsi, hibridisasi, isomer, dan juga reaksi pembentukan obat. Nah, yang pertama ini ada gugus fungsi. Apa sih gugus fungsi itu? Gugus fungsi merupakan atom atau sekelompok atom yang melekat pada atom atau molekul lainnya yang dapat menentukan sifat kimia dan reaktivitas senyawa tersebut. Jenis-jenis gugus fungsi akan dibahas pada video ini sebanyak 22. Yang pertama itu ada alkena atau ikatan rangkap 2, alkuna rangkap 1, arena cincin aromatik, halida alkohol, eter, monofosfat, difosfat, amina, imina, nitril, tiol, sulfida, disulfida, sulfoksida, aldehida, keton, asam karboksilat, ester, tioester, amida, asetrolida, anhidrida, asam karboksilat. Kemudian di sini ada gugus fungsi yang pertama yaitu alkena atau ikatan rangkap 2 atau double bond. Dia itu seperti etena yaitu H2C rangkap 2 CH2 atau yang umumnya kan kalau misalkan ikatan rangkap 1 tuh CnH2n plus 2. Kalau ini CnH2n juga tapi nggak ada plus 2. Nah, sedangkan akuna atau ikatan triple bond atau ikatan rangkap 3 ini seperti tuna, yaitu HC ikatan rangkap 3 dengan CH. Kemudian ada haligen atau cincin aromatik seperti cincin benzen. Setelah itu ada halida. Halida ini ada gugus X. Gugus X ini berupa fluor atau F, chlorida atau Cl, kemudian bromida atau Br, iodida atau I, seperti CH3Cl atau triolometana. Selanjutnya ada gugus alkohol. Gugus alkohol ini ditandai dengan adanya gugus OH yang melekat pada atom C, seperti CH3OH atau disebut dengan metanol. Selain itu ada eter. Gugus eter ini berupa gugus oksigen yang melekat pada dua atom karbon seperti CH3OCH3 atau dimetil eter. Kemudian ada monofosfat. Monofosfat ini seperti CH3O PO3 2-min atau metil fosfat, dan difosfat yang berarti ada dua gugus monofosfat yaitu seperti CH3OP2 oksigennya 6 3-min atau metil difosfat. Kemudian di sini ada gugus fungsi amin. Gugus fungsi amin ini ditandai dengan atom nitrogen yang berikatan dengan atom C sebanyak satu ikatan rangkap dengan satu pasangan elektron bebas dan juga dua pasang atom hidrogen yang melekat pada nitrogen. Contohnya itu CH3NH2 atau metilamin. Kemudian ini ada imin. Imin ini sama seperti amin, namun nitrogennya ini berikatan double bond atau ikatan rangkap 2 dengan C, dan atom hidrogen melekat itu hanya satu. Contohnya itu aseton imin. Sedangkan nitril ini berarti atom C itu ikatan triple bond atau rangkap 3 dengan nitrogen. Contohnya itu etanenitril. Kemudian ada tiol. Tiol ini merupakan gugus sulfur dengan hidrogen yang melekat pada atom karbon seperti CH3SH yaitu metanetiol. Lalu di sini ada gugus fungsi dari sulfida. Gugus fungsi dari sulfida ini berarti adanya atom sulfur yang melekat pada atom C yang berada di antara dua atom C. Contohnya yaitu di metil sulfida. Sedangkan di sulfida ini itu berarti adanya dua atom S atau sulfur yang melekat di antara dua atom karbon atau C. Seperti di metil disulfida yang ada CH3 sulfur dan CH3. Kemudian ada sulfoksida. Sulfoksida ini berarti ada atom sulfur yang berikatan dengan oksigen di antara dua atom karbon. Contohnya yaitu dimetil sulfoksida. Kemudian ada gugus aldehid. Gugus aldehid ini merupakan ikatan dari atom C dengan ikatan rangkap 2 oksigen dan ikatan rangkap 1 pada hidrogen. Contohnya yaitu etanal. Lalu di sini ada gugus dari keton yang dimana atom C ini ikatan double bond dengan atom oksigen.
yaitu contohnya itu propano. Nah, kemudian ada asam karboksilat. Gugus asam karboksilat ini merupakan atom C yang berikatan double bond dengan oksigen, ditambah ikatan dengan oksigen juga, tapi oksigen ini melekat salah satunya yang ikatan angka 1 ya, dengan atom hidrogen. Contohnya yaitu asam etanoat. Kemudian ada gugus ester. Gugus ester ini merupakan gugus dengan atom C yang berikatan double bond dengan oksigen dan juga ikatan angka 1 dengan oksigen doang, dengan atom karbonnya lagi, yaitu contohnya metil etanoat. Kemudian ada gugus thioester. Gugus thioester ini ditandai dengan gugus karbon yang ikatan 2 dengan oksigen. Ada gugus sulfur juga yang berikatan dengan antara 2 atom karbon. Contohnya itu metil etanesitat. Kemudian ada gugus amida. Gugus amida ini merupakan gugus karbon yang berikatan double bond dengan oksigen. Kemudian ada gugus nitrogen dengan satu pasang elektron bebas yang berikatan dengan 2 atom hidrogen lainnya. Contohnya itu entanamida. Kemudian ada asam klorida. Gugus asam klorida ini atau asil klorida ini merupakan gugus karbon yang berikatan double bond dengan oksigen. Kemudian ada gugus klorida yang berikatan juga dengan atom karbon. Yang biasa contohnya itu etanol klorida. Kemudian ada asam karboksilat anhidrida, yaitu ikatan dari atom karbon double bond dengan oksigen dengan atom oksigen lagi ditambah dengan atom karbon yang berikatan double bond dengan oksigen, yaitu contohnya etanoik anhidrida. Kemudian di sini ada hibridisasi. Hibridisasi ini merupakan proses penggabungan orbital dari atom seperti orbital S dengan P untuk membentuk orbital hibridida yang baru untuk menjelaskan bentuk molekul dan sifat ikatan dalam senyawa organik. Orbital ini contohnya itu orbital S, P, dan juga D. Jenis hibridisasi yang akan dijelaskan pada video kali ini berupa hibridisasi dari sp, sp2, dan sp3. sp itu sendiri berarti satu orbital S bergabung dengan orbital P menjadi 2 orbital hibrid sp. Sedangkan sp2 ini berarti satu orbital S bergabung dengan orbital P menjadi 3 orbital hibrid sp. Sedangkan sp3 ini berarti satu orbital S bergabung dengan orbital P menjadi 4 orbital hibrid sp. Nah, di sini ada contoh jenis hibridisasi sp dari asetilena atau C2H2. Nah, masing-masing karbon ini akan membentuk 2 ikatan, yaitu satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Nah, satu orbital 2s dan satu 2p ini akan membentuk 2 orbital sp, sementara 2p lainnya itu tetap untuk 2 ikatan pi. Nah, ini akan menghasilkan bentuk linear dengan sudut 180 derajat. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu di sini ada jenis hibridisasi sp2 dari etilena atau C2H4. Di sini tiap karbon membentuk 3 ikatan, yaitu 2 sigma dan 1 pi. Satu orbital 2s dan 2p bercampur menjadi 3 orbital sp2. Dan satu orbital 2p tetap untuk membentuk ikatan pi. Bentuknya berupa kanal trigonal dengan sudut 120 derajat. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian di sini ada hibridisasi sp3 dari etana atau C2H6, yang dimana setiap karbon akan membentuk 4 ikatan tunggal. Untuk itu, satu orbital 2s dan 3 orbital 2p bercampur menjadi 4 orbital sp3 yang akan membentuk tetrahedral dengan sudut 109,5 derajat. Bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu di sini ada isomer. Isomer ini merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama namun struktur yang berbeda. Contoh isomer di sini yaitu C7H16 yang terdapat 9 pasang. Yang pertama itu ada N-heptana, kemudian ada 2 metilheksana, 3 metilheksana, 2,3 dimetilpentana, 2,4 dimetilpentana, 2,2 dimetilpentana, 3,3 dimetilpentana, 3 etilpentana, dan 2,2,3 trimetilbutana. Lalu di sini ada isomer dari C6H14O yang terdiri dari satu yaitu isomer dari gugus alkohol dan yang kedua yaitu gugus dari eter. Yang pertama ini ada gugus dari alkohol, itu ada 1 heksanol,
2 metil 1 pentanol, 3 metil 1 pentanol, 4 metil 1 pentanol, 2,2 dimetil butanol, 2,3 dimetil 1 butanol, kemudian 3,3 dimetil 1 butanol, dan 2 etil 1 butanol. Dilanjutkan dengan yang selanjutnya, yaitu ada 2 heksanol, 2 metil 2 pentanol, 3 metil 2 pentanol, kemudian ada 4 metil 2 pentanol, 2,3 dimetil 2 butanol, 3,3 dimetil 2 butanol, 2 hektanol, kemudian ada 2 metil 3 pentanol, dan juga 3 metil pentanol. Nah, pada gugus alkohol ini, karena kita tahu dia merupakan ikatan dari atom karbon dengan atom oksigen yang berikatan dengan hidrogen. Kemudian di sini ada isomer dari C6H14O dengan gugus eter. Yang pertama itu ada 1 metoksi pentana, 1 metoksi 2 metil butana, kemudian 1 metoksi 3 metil butana, 1 metoksi 2,2 dimetil propana, 3 metoksi pentana, 2 metoksi 2 metil butana, 2 metoksi 3 metil butana, dan 3 metoksi pentana. Nah, dilanjutkan, kemudian ada 1 etoksi butana, 1 etoksi 2 metil propana, 2 etoksi butana, 2 etoksi 2 metil propana, 1 proteksi propena, 2 proporsi propana, 1 isoproksi propana, dan 2 isoproksi propana. Gugus eter ini ditandai dengan adanya atom oksigen yang berikatan di antara 2 atom karbon. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berikut, yaitu reaksi pembentukan obat. Di sini saya akan menggunakan reaksi pembentukan dari obat ciprofloxacin dengan rumus molekul C17H18FN3O3 yang merupakan antibiotik golongan fluoroquinolone. Dengan mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim DNA girase dan topoisomerase 4 yang mengganggu replikasi DNA dari bakteri. Indikasi dari ciprofloxacin itu sendiri yaitu untuk infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernafasan, diare akibat bakteri, infeksi kulit dan jaringan lunak, gonore, dan antraks. Untuk bentuk molekul dari ciprofloxacin ada di gambar berikut dengan namanya, yaitu asam 1 sitropropil 6 fluoro 4 okso 7 piperazin 1 ir 1,4 di hidroquinorin 3 karboksilat. Kemudian di sini ada bahan beserta jumlah dan fungsi serta catatan dari setiap bahannya. Yang pertama itu ada 3 dimetilaminoatrilik acid, metil ester, kemudian ada toluen, triethanolamin totea, kemudian ada 2,4 dikloro 5 fluorobenzoiltrolida, cipropropilamin, kalium karbonat, K2CO3. Kemudian ada DMF atau dimetilformamida, air es, air suling, heksan, piperazin sebanyak QS atau kuantum statis atau secukupnya. Kemudian ada HCl juga secukupnya atau kuantum statis. Lalu di sini ada langkah-langkah dalam pembuatan obat ciprofloxacin yang kalian dapat lihat pada slide ini. Dan ini merupakan langkah-langkah berikutnya yang digunakan untuk pembentukan obat ciprofloxacin. Kemudian untuk reaksi pembentukan obat dari ciprofloxacin itu sendiri melibatkan 4 step. Yang pertama yaitu kita membutuhkan 2,4 dikloro 5 fluorobenzotrolida dengan 3 dimetilaminoatrilik acid dan metil ester yang akan direaksikan dengan atau triethanolamin dan toluen pada suhu 80-85 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian reaksi yang ke B yaitu hasilnya itu akan direaksikan dengan citropropilamin dengan suhu ruangan. Kemudian ada juga reaksi yang C yaitu K2CO3 dengan DMF pada suhu 120 derajat Celcius selama 5 jam. Kemudian yang reaksi yang ke D yang akan menghasilkan ciprofloxacin itu sendiri dengan piperazin dan HCl, atau dapat kita lihat pada reaksi gambar berikut ini. Reaksi yang A yang melibatkan triethanolamin atau TEA dengan toluen pada suhu 80-85 derajat Celcius selama 4 jam ini berupa reaksi asil trolida dari senyawa 7, yaitu 2,4 dikloro 5 fluorobenzotrolida yang akan bereaksi dengan amina atau metil ester dari asam amino.
Jenis reaksi ini berupa nukleofilik substitusi asil, yang dimana produknya ini berupa senyawa dengan struktur amida aromatik. Kemudian ada reaksi yang B. Hasil dari produk dari reaksi yang A ini akan direaksikan dengan sitropropiramin pada suhu ruang selama 1 jam. Sitropropiramin ini akan menyerang gugus karbonil itu sendiri, yang akan menyebabkan jenis reaksi berupa aminasi aromatik nukleofilik atau nukleofilik aromatic substitution atau SNAR. Kemudian produk ini berupa senyawa dengan gugus NH sitropropil pada posisi aromatik. Selanjutnya, hasil dari reaksi B ini akan direaksikan dengan K2CO3 dengan DMF atau dimetilfuramida selama 5 jam pada suhu 120 derajat Celcius. Reaksi ini akan mengakibatkan sterilisasi dan kemungkinan konversi dari ester menjadi karboksilat atau reaksi eliminasi. Jenis reaksi berupa sitrinasi, intramolekuler atau aktivasi, dan formasi inti quinoron. Lalu di sini ada reaksi yang D yang direaksikan dengan piperazin dan HCl. Gugus ester ini akan digantikan oleh piperazin dalam reaksi SNAR atau nukleofilik aromatic substitution yang menghasilkan gugus piperazin pada posisi aromatik. Jenis reaksinya itu sendiri yaitu substitusi nukleofilik aromatik yang tadi atau SNAR. Bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu di sini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Nah, sekarang kita sudah ada di akhir video. Terima kasih sudah menonton, dan apabila ada pertanyaan boleh banget ditulis pada kolom komentar. Terima kasih semuanya.